Ratna masih membolak-balikan tubuhnya di dipan kecil yang beralaskan kasur tipis. Matanya tak akan bisa terpejam selama anak gadisnya belum kembali ke rumah. Sebetulnya Ratna juga tidak tega melihat V, gadis semata wayangnya yang masih terlalu muda untuk berjuang sekeras itu. Tapi dia tak punya alasan untuk menolak permintaan V yang bersikukuh ingin bekerja, membantu ibunya. Selain itu, V juga ingin menabung agar bisa kuliah seperti teman-temannya. Kekhawatiran Ratna semakin besar ketika mengetahui V tidak hanya bekerja di siang hari. Kadang-kadang dia baru sampai ke rumah lewat tengah malam. Ratna sangat percaya kepada anak gadisnya. Tetapi Ratna juga terlalu tahu betapa kehidupan ekonomi yang berat telah berhasil merombak banyak watak manusia. Dari kehidupan yang penuh welas asih menjadi manusia-manusia kejam tanpa perasaan. Suara ketukan perlahan di kaca jendela membuat Ratna bangkit dan menyambut V dengan perasaan lega. "Kamu baik-baik saja kan?" Pertanyaan rutin selalu diungkapkannya setiap kali V tiba. Dan V akan mengangguk dengan senyuman yang meyakinkan sambil kemudian mencium punggung tangan Ratna dan mendaratkan kecupan di kedua pipi ibunya itu. Malam telah larut dan kini mulai beranjak menuju dini hari. Setelah membersihkan diri, V berbaring di sisi Ratna, kembali mengumpulkan tenaga agar besok bisa berjuang lagi demi kehidupan dan masa depan mereka berdua. Gianni kini sudah tidak muda lagi. Sebagian besar rambutnya sudah memutih. Tidak ada yang kurang pada kehidupan yang dijalaninya. Semua nyaris sempurna. Sejak dahulu memang demikian adanya. Sejak muda Gianni adalah laki-laki pekerja keras. Dia sudah hidup mapan ketika usianya baru 35 tahun. Gianni adalah pemilik sebuah CV yang selalu menyelesaikan proyek-proyek yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Mungkin itu yang membuat dia selalu berhasil memenangkan tender-tender yang diikutinya. Walaupun banyak pesaing-pesaingnya yang menggunakan berbagai cara dalam mendapatkan proyek, Gianni tidak pernah tertarik melakukan hal yang sama. Dia yakin masih ada orang-orang baik dan benar yang menghargai kinerja. Dahulu, 20 tahun yang lalu, Gianni datang ke sebuah desa dalam rangka mempersiapkan proposal pembangunan irigasi. Di desa itu dia berkenalan dengan seorang gadis cantik yang selalu tersenyum malu-malu jika beradu pandang dengannya. Dia diperkenalkan oleh anak pemilik rumah tempatnya menginap, yang kebetulan teman gadis cantik itu. Sejak perkenalan itu, Gianni rajin bertandang ke rumah Ratna. Ada-ada saja alasannya. Kadang-kadang ingin ngobrol dengan ayah Ratna tentang suatu perkara. Dan di kali lain, dia akan berkunjung dengan alasan yang lain pula. Kehadiran Gianni di rumah kecil itu sangat berarti bagi mereka sekeluarga.
karena dia selalu saja datang dengan membawa banyak oleh-oleh. Selama ini Gani selalu setia kepada istri dan kedua anaknya. Tapi Ratna betul-betul telah memikat hatinya. Apalagi bila mengingat ucapan teman-temannya. Alah, Gani cuma jago dapetin tender. Kalau soal cewek mana berani dia. Gan, mumpung masih mampu. Kalau sudah kakek-kakek, mana ada yang mau. Lihat aku, hidupku dan kedua istriku aman-aman saja. Yang penting kita bisa bermain secantik mungkin. Pekerja proyek seperti kita ini kan sudah biasa pergi beberapa hari. Jadi mereka tidak akan curiga. Gani semakin memantapkan langkahnya untuk mendapatkan Ratna. Orang tua Ratna menyadari ketertarikan Gani kepada anaknya. Mereka menaruh harapan besar pada laki-laki itu, terutama bapaknya. Dia berharap Gani akan mampu mengangkat derajat keluarga mereka yang selama ini hidup serba kekurangan. Harapan-harapan yang demikian besar menyebabkan mereka menjadi percaya begitu saja pada setiap ucapan Gani. Gani yang sudah berusia 38 tahun mengaku masih bujangan dan sedang mencari calon istri. Iya nih, Pak. Usia saya sudah 38 tahun. Kehidupan saya juga sudah mapan. Sayangnya, dengan semua yang sudah saya capai ini, saya belum juga memiliki istri. Masa iya laki-laki sehebat Pak Gani tidak ada yang mau? Ibunya mencoba menyelidik dengan cara yang sangat bersahaja. Ibu benar, banyak sebetulnya kenalan perempuan saya di kota yang mengharapkan bisa menjadi istri saya. Tapi saya mencari yang sesuai dengan keinginan. Gadis yang lugu, yang tidak neko-neko. Saya yakin gadis seperti itulah yang akan menjadi istri yang sempurna bagi saya. Demikian jawaban Gani yang diucapkan dengan mata selalu mengarah kepada Ratna. Setelah itu mulutnya kembali asik mengepulkan asap putih berbentuk lingkaran-lingkaran kecil yang segera saja memenuhi ruangan sempit itu. Sebetulnya perempuan seperti apa yang Pak Gani mau? Laki-laki berusia 50 tahunan, ayah Ratna, mencoba menggali lebih dalam. Nyala harapan akan memiliki menantu kaya semakin berkobar. Misalnya, maaf ya Pak, seperti Ratna putri Bapak. Itulah yang terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Gani akhirnya menikahi Ratna. Sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Ratna manut saja pada semua keinginan bapaknya. Bahagia itu memang mereka rasakan. Ratna, gadis desa yang lugu, sangat bahagia dan bangga karena dipinang orang sekaya Gani. Apa yang dulu hanya berakhir sebatas ingin, kini satu persatu mulai diraihnya. Tidak lama berselang, lahir melengkapi kebahagiaan mereka.